Cabang-cabang ilmu hadis. Dari cabang ilmu hadis riwayah dan hadis diroyah itu muncul cabang-cabang ilmu hadis lainnya seperti berikut. Yang pertama, ilmu rijal hadis. Menurut Endang Sutari, ilmu rijal al-hadis adalah hal ikhwal dan sejarah para rawi dari kalangan sahabat, tabi'in, dan adba al-tabi'in. Menurut ulama hadis, mendefinisikannya sebagai ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun dari generasi-generasi sesudahnya. Ilmu ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam ranah kajian ilmu hadis karena pada dasarnya terletak dengan dua hal, yaitu matan dan sanad. Ilmu rijal al-hadis mengambil tempat yang khusus mempelajari persoalan-persoalan sekitar sanad. Maka mengetahui keadaan rawi yang jadi sanad merupakan separuh dari pengetahuan. Yang kedua, ilmu ajah wa ta'dil. Secara bahasa kata al-jah artinya cacat atau luka, dan kata at-ta'dil artinya mengadilkan atau menyamakan. Jadi kata ilmu al-jah wa at-ta'dil adalah ilmu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Secara terminologi, ada ulama yang mendefinisikan secara terpisah antara istilah al-jah dan at-ta'dil. Namun ada juga yang menyatukannya. Para ulama hadis mendefinisikan al-jah adalah menunjukkan sifat cela rawi sehingga mengangkat atau mencacatkan adalah atau kedobitannya. Kemudian para ulama hadis mendefinisikan at-ta'dil adalah kebalikan dari jar, yaitu menilai bersih seorang rawi dan menghukumnya bahwa ia adil dan dobit. Sedangkan ulama lain yang menyatukan al-jar dan at-ta'dil adalah ilmu yang membahas rawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan dan membersihkan mereka dengan lafaz tertentu. Yang ketiga, ilmu tarikh ar-ruhwah. Ilmu ini adalah untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatannya terhadap hadis. Dengan ilmu tarikh ar-ruhwah akan diketahui keadaan dan identitas para perawi, seperti kelahirannya, wafatnya, guru-gurunya, masa atau waktu mereka mendengar hadis dari gurunya, siapa yang meriwayatkan hadis darinya, tempat tinggal mereka, tempat mereka mengadakan lawatan, dan lain-lainnya. Yang keempat, ilmu iqlal al-hadis. Kata iqlal adalah bentuk jamak dari kata al-iqlah yang menurut bahasa adalah al-ma'rad, penyakit atau sakit. Menurut istilah kata iqlah berarti sebab yang tersembunyi atau samar-samar yang berakibat tercemarnya hadis. Akan tetapi yang terlibat adalah kebalikannya, yakni tidak terlihat adanya kecacatan. Adapun yang dimaksud dengan ilmu iqlal hadis adalah ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesahihan hadis. Misalnya mengatakan mutasil terhadap hadis yang mungkotek, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf, masukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal lain seperti itu. Yang kelima, ilmu asba'urul al-hadis. Kata asbab adalah jamak dari kata as-sabab. Para ahli bahasa mengartikan dengan al-habl, tali, yang artinya segala yang menghubungkan satu benda dengan benda yang lainnya. As-Suyuti merumuskan pengertian sebab urut al-hadis dengan sesuatu yang membatasi arti hadis, berkaitan dengan arti umum atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan sebagainya. Ilmu ini sangat penting untuk memahami dan menafsirkan hadis serta mengetahui hikmah-hikmah yang berkaitan dengan urut hadis atau mengetahui kekhususan konteks makna hadis. Yang keenam, ilmu nasikh wal mansuh. Kata nasikh, mansuh terdiri atas dua kata ini, an-nas yang berarti syar'i, mengangkat atau menghilangkan suatu hukum syarak dengan menggunakan dalil syarak yang datang kemudian, dan mansuh artinya yang dihapus. Menurut Endang Sutari, ilmu nasakh adalah ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah dimansuh dan menasahkannya. Sedangkan menurut ulama hadis, ilmu nasikh wal mansuh adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dengan cara menentukan sebagian sebagai nasikh dan sebagian lainnya sebagai mansuh, yang terbukti dengan terdahulu sebagai mansuh dan yang terbukti datang kemudian sebagai nasikh. Yang ketujuh, ilmu gharib al-hadis. Ilmu gharib al-hadis membahas lafaz yang muskil dan susunan kalimat yang sukar dipahami sehingga orang tidak akan menduga-duga dalam memahami redaksi hadis. Upaya para ulama hadisin untuk menafsirkan keghoriban maktan hadis antara lain: satu, mencari dan menelaah hadis yang misalnya berlainan dengan yang bermatan gharib. Dua, memperhatikan penjelasan dari sahabat yang meriwayatkan hadis atau sahabat lain yang tidak diriwayatkan. Yang ketiga, memperhatikan penjelasan dari rawi selain sahabat. Yang kedelapan, ilmu istilah ahli hadis. Ilmu istilah ahli hadis adalah ilmu yang menerapkan pengertian-pengertian
Istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis, ulama hadis mendefinisikan sebagai ilmu untuk mengetahui segala hal yang telah disepakati oleh ahli hadis dan telah lazim dipergunakan di kalangan mereka.